Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidni Zain Ihsan, NIM 192410102044 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas modul 3 eksplorasi data dengan Matplotlib. Jadi di sini ada soal nomor 1, jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna dari training data dan data testing. Untuk dataset itu adalah himpunan data atau data latih yang hal tersebut dimaknai sebagai sebuah himpunan data yang berasal dari informasi dari masa-masa lampau dan dikelola menjadi suatu informasi untuk melakukan teknik dari ilmu data mining. Jadi data nggak mungkin masa terkini ya, karena kalau masa terkini kan itu kan kalau sudah didata kan sudah lampau kayak gitu. Untuk data training itu adalah data yang dipakai untuk melatih algoritma atau modeling seperti itu. Untuk data testing, nah biasanya data testing itu diambil dari dataset tersebut tapi cuma sedikit. Yang mana data testing tersebut untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih atau model yang sebelumnya sudah jadi. Seperti itu. Apakah hasilnya dari model dari machine learning tersebut baik apa belum, seperti itu. Kemudian nomor 2, jelaskan proses penyusunan dataset. Yang pertama itu adalah pendahuluan, di mana kita akan mencari latar belakangnya, apa yang akan kita susun, lalu bagaimana masalah-masalah yang kita hadapi sehingga dataset tersebut perlu ada. Kemudian didefinisikan apa pendefinisian dari nama dataset, kemudian dari fitur-fitur apa saja yang menjadi bagian dari dataset. Misalkan ada fitur panjang, kategori, kemudian sifat, dan lain sebagainya. Kemudian ada penyusunan data, yang mana setelah kita mencari data atau collecting, itu kita susun data tersebut. Kemudian adalah penulisan data. Penulisan data ini tidak semena-mena aja ya. Ada juga aturan-aturannya. Jadi bisa juga namanya nggak boleh panjang-panjang, atau namanya nggak boleh terlalu singkat dan mudah dipahami, seperti itu. Kemudian ada penulisan metadata, di mana penulisan metadata ini adalah penulisan di mana informasi data ini itu informasi ini berbeda sama yang data-data sebelumnya. Kalau data-data sebelumnya data inti, kalau metadata itu data ini itu loh diciptakan oleh siapa, keperluan apa, kemudian deskripsi data ini kayak gimana, seperti itu. Untuk lisensi data itu adalah lisensi data ini. Data ini open atau hanya untuk pengguna premium atau hanya dikhususkan untuk penelitian kayak gitu, sehingga tidak diperlukan untuk digunakan untuk berbisnis, seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Kemudian di sini ada makna atribut datasets, yang mana dataset tersebut itu atributnya adalah sepal length, sepal width, sama peta length, peta length. Di sini bisa dikatakan sebagai karakteristik atau fitur dari masing-masing kelas ya. Kalau kelas itu ada di sini, yang mana kelas itu ada species name ini. Jadi ada 4 kelas, yaitu Stosa, Virginica, sama Vericolor. Kemudian ada satu lagi unknown. Kemudian none itu nggak ada atau tidak dinamai, seperti itu. Selanjutnya nomor 4, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array berbeda, Stosa, Versicolor, Virginica, sama unknown. Oke. Di sini untuk membaca data, untuk mengolah data saya menggunakan 2 library ya, yang itu NumPy yang saya jadikan sebagai alias NP, Pandas sebagai BT. Kemudian untuk mengolah grafis atau EDA atau Exploring Data Analysis, kita memakai Matplotlib plot yang kita sebut sebagai PLT, seperti itu. Nah, untuk itu, karena membaca data itu sulit untuk di NumPy atau menggunakan native, saya menggunakan versi mudahnya, yaitu menggunakan Pandas. Di mana Pandas ini read CSV sama iris modifier ini yang sudah saya buat CSV. Dari data sebelumnya itu XLS, saya buat CSV. Yang delimiternya atau pemisahnya antara kolom yang lain itu pakai titik koma. Nah, ini adalah kolom-kolomnya seperti ini. Karena ada data-data kolom yang tidak perlu, kemudian saya drop.
implies true, yang mana akan memberikan pengaruh terhadapnya seperti itu. Ini yang saya drop nomor unnamed 6 sama unnamed 7 seperti itu. Kemudian untuk menghitung dari kelasnya apa saja sih kayak gitu, saya klik dengan df species name. Nah ini nama dari apa itu namanya, dari kolomnya ya. Kemudian titik unik, di mana tidak bisa diulangi lagi. Nah ada setosa, virginica, versicolor, anchor, misalnya. Nah disinilah karena disuruh menggunakan NumPy, dari data-data tersebut saya masukkan sebagai ND-array. Nah untuk setosa saya ambil dari spesies name-nya itu setosa. Kemudian yang versicolor ya versicolor, virginica ya virginica, unknown ya unknown, seperti itu. Kalau untuk ini ya biasanya kalau dipandang sebagai filter seperti itu. Kita cek apakah ada unknown. Nah ada. Ini dari barisan yang pertama. Mohon maaf. Ini kolom pertama, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Ini namanya spesies. Kemudian kita coba slicing ya. Gimana sih slicing yang benar? Oh ternyata seperti ini. Ini menunjukkan bahwa yang diambil itu semuanya. Tapi kita yang ambil nomor 3. Kayak gitu. Nomor 3 dari terakhir seperti itu. Nah, untuk setosa ya, jadi di sini nggak ada. Nah, kemudian kita diberikan suatu perintah nih untuk memberikan warna merah untuk setosa, yang kemudian hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, kuning untuk unknown, yang dari semuanya sehingga mendapatkan sebagai sekian ya. Dan ini kan ada, saya anggap sebagai array. Saya buat array nantinya kan. Atau saya ambil dari df columns-nya kan. Nah, ini saya buat kalau spellwidth itu nomor 2 kayak gitu. Kemudian nomor 1 seperti itu. Nah, ini untuk virginicanya kalau selengkapnya seperti ini. Kemudian baru dimasukkan di sini. Yang mana subplots ini untuk percobaan apa itu namanya? Percobaan dari EDA-nya ya, untuk satu saja. Ini dimasukkan dari setosa yang mana petalek sama sepalek saja seperti ini, sehingga keluar hasilnya seperti ini. Nah, karena saya membuat banyak atau 4 jenis. Nah, saya buat algoritma nih, gimana kan biar tidak terlalu banyak ngoding gitu. Akhirnya saya buat for IIJ, dimana ada iterasi 2 kali ya di dalamnya. Itu ada IJ-nya sama superweight, sama kemudian sampai jadi seperti ini. Untuk prakteknya itu seperti ini ya. Ini yang 20, 21, kemudian 30, 31. Bagaimana cara mendapatkan output 20, 21, 30, 31? Ya seperti ini. Ringnya 24 sama ringnya 2. Yang mana nanti kalau satu labelnya label X atau ini itu adalah sepalwidth. Kemudian kalau I-nya 3 sama dengan sama LED dan seterusnya. Nah, kalau semisal I sama J-nya sama, itu kita pas ya, walaupun tidak pernah sama. Kayak gitu. Sebelumnya ini adalah kode yang sebelumnya. Ini bisa dihapus seperti itu. Nah, apabila ini pengecekan sudah selesai, lanjutlah di print grafik label X dengan label Y, sehingga implementasinya seperti ini. Nah, ini di sini saya berikan ukuran 8x6 biar nggak terlalu besar. Kemudian ini untuk I-nya sama J-nya saya kasih warna red, blue, green, yellow. Kemudian saya kasih label juga setosa, virginica, versicolor, sama unknown. Dan saya kasih judul untuk tiap-tiap grafik, yang dimana diambil dari label X sama label Y. Nah, feedbacknya itu saya kasih buat biar terlihat jelas seperti itu. Kemudian again-nya di inisialisasi juga label X-nya yaitu spellwidth sama petalid dari label X sama label Y. Kemudian WLT Legend itu untuk memberikan petunjuk warna ini tuh apa, warna ini tuh apa seperti itu. Kemudian kita show. Sehingga kalau sudah terjadi demikian, kita mengatakan 4 ya, grafik spellwidth dengan petalid, kemudian spellwidth dengan petalek, kemudian spellek dengan petalwidth, dan spellek dengan petalwidth. Nah, di sini sudah jelas ya kalau datanya itu tersebar semua. Seperti itu. Oh ya, itu untuk nomor 5 sekalian ya. Mohon maaf.
terlalu kebablasan. Nah, kemudian nomor 6. Jelaskan bagaimana karakteristik pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Jadi kalau di scatterplot itu antara Y dengan X itu suatu koordinat gitu. Jadi misalkan di Virginia itu ada yang nilainya itu 4, berapa, ini misalkan 4,5 sama 5 kayak gitu. 4,9 kayak gitu. Sehingga masuknya itu di sini kayak gitu. Ini petal legnya 4,5, sepal legnya 4,9. Tariklah di sini. Yang lain itu seperti ini. Jadi pengelompokan data itu seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini, kan berarti satu kelompok itu ada di sini. Kemudian kalau yang hijau itu sini. Baru yang merah di sini sendiri gitu. Kalau unkenal itu menyebar seperti itu. Begitu pula dengan grafik-grafik yang lain ya, karena ini scatterplot. Kemudian untuk perhatikan data yang berjenis unkenal. Jelaskan bagaimana cara melamal jenis data unkenal, yaitu dengan cara membandingkan data tersebut dengan data jenis lain, spesies lain, dan menilai bentuk tersebut dari kesamaan masing-masing dari karakteristik. Misalkan di sini ada kuning ya, unkenal di sini. Gimana ini banyakkan di mana? Di sini atau di sini? Maka kemungkinan besar dia ada di kelas ini atau di kelas ini, kayak gitu. Kalau ini juga ada terlalu menyebar, ini pun juga seperti itu. Kalau misalkan nanti sangat spesifik, misalkan di sini semua kayak gitu, maka bisa dikarikan langsung di Dinika. Tapi juga melihat dari apa itu namanya, dari yang lain, titik-titik yang lain, atau dari fitur-fitur lain-lain, atau perbandingan yang lain seperti itu. Nah, buatlah polaran koordinat plot dari data kelas tersebut ketika ini ya. Nah, berikan warna merah untuk setosa, hijau dan biru untuk Dinika. Nah, untuk sebelumnya saya kasih info dulu, ternyata tidak ada data nul ya. Jadi jumlahnya itu sama semuanya kayak gitu. Kalau misalkan sesuai soal, maka yang keluar adalah dari apa itu namanya? Dari setosa, Virginica sama versicolor aja kayak itu. Tidak sampai unknown. Nah, di sini kalau dibedakan ternyata yang Virginica sama Setoka sama Versicolor itu memiliki kemiripan gitu, atau mungkin mereka emang berbeda secara spesies, tapi kalau dilihat dari fitur-fitur ini Petaluit, Sepaluit itu mereka hampir memiliki kesamaan. Kalau yang ini kan sama, kalau ini agak renggang sedikit kayak gitu kan, ini kalau ini set kayak gitu, tidak terlalu jauh kayak gitu. Nah, yang merah itu berbeda sendiri. Nah, kalau untuk memprediksi tadi ya, kita bisa gunakan ini juga, sehingga bisa disimpulkan bahwa yang data unknown itu kemungkinan besar adalah data dari yang merah ini. Seperti itu. Apakah hal tersebut menjamin? Tidak juga. Tapi kalau berkaca dari petal-petal maka sesuai data ini ya bisa jadi seperti itu kayak gitu. Tapi ya bisa jadi tidak, karena memang bisa jadi data setnya itu ada kekeliruan atau dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau misalkan tidak sesuai sama perkembangan, mungkin datanya itu ada kesalahan seperti itu. Nah, kemudian pengelompokan jelaskan karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Untuk setiap kelas itu berbeda ya. Kalau misalkan di sini saya balik sama petalan itu menyebar. Jadi kalau ini itu yang Virginica itu kebanyakan petal width sama petal width itu lebar semua kayak gitu. Kalau ini nggak terlalu ini widthnya gede tapi petal widthnya nggak gede seperti itu. Bisa dilihat dari sini. Mungkin kalau sudah aku jelaskan dari tadi yang awal, ini akan mudah bagaimana mencari karakteristiknya seperti itu. Nah, pengelompokan tersebut adalah melihat dari titik-titik tersebut menyebar. Kalau misalkan di sini ngumpul di sini semua, ya jelas ini areanya dari merah kayak gitu. Kalau misalkan misalkan kita mau memprediksi itu, misalkan di sini ada plot biru semua, kemudian sini hijau semua, kemudian ini kuning semua, kemudian ini dari pink semua misalkan ya. Kemudian yang mau diprediksi di tengah-tengah itu
ya kita cari yang lebih dekat yang mana gitu. Kalau lebih dekat banget yang di sini, yang pink, ya berarti kemungkinan dia termasuk dari kelas pink gitu. Tergantung dari nilai kesamaannya, seperti itu. Mungkin untuk soalnya udah saja ya. Ini karena disuruh menjelaskan teknik ini real dari codingan saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.